Mereka kasih masuk berulang-ulang kali, tapi tidak direalisasi. Jadi kira-kira berbagai macam bantuan tambahan yang selama ini dinikmati peserta PKH cukup banyak. Namun beberapa bantuan dicoret di tahun 2022 seiring tidak diberlakukannya situasi kedaruratan wabah virus COVID-19. Berbagai macam bantuan tambahan yang selama ini dinikmati peserta PKH cukup banyak. Namun beberapa bantuan dicoret di tahun 2022 seiring tidak diberlakukannya situasi kedaruratan wabah virus COVID-19. Beberapa bantuan sosial di tahun 2022 dihentikan. Hal ini berdampak pula pada program komplementaritas PKH atau program bantuan tambahan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH. Sebagaimana kita ketahui, program tambahan PKH adalah BPNT, Jaminan Kesehatan PBI, subsidi listrik dan migas, bantuan modal Kube PKH, program Indonesia Pintar, dan lain-lain. Sobat PKH Reportase, yang mana saja masih dilanjutkan dan yang mana dihapus di tahun 2022 ini? PKH hanya diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan yang sesuai dengan kriteria penerima PKH menurut Kementerian Sosial. Bantuan sosial PKH akan disalurkan oleh Kementerian Sosial baik ada maupun tidak ada pandemi. Hal ini disebabkan bantuan sosial PKH diadakan untuk penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM yang unggul. Perlu diketahui bahwa diberikan hak 1. Menerima bantuan sosial yang disalurkan melalui bank yang ditunjuk, 2. Pendampingan sosial, 3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Terkait bantuan komplementer atau program tambahan bagi keluarga penerima manfaat PKH di tahun 2022 ini, ada yang tetap dilanjutkan dan ada yang dihentikan seiring tidak diberlakukannya situasi kedaruratan wabah virus corona seperti di tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 dan tahun 2021. Sobat PKH Reportase, topik kita pada video ini adalah program tambahan PKH yang masih dilanjutkan dan yang dicoret di tahun 2022. Namun sebelum kita bahas, bagi yang baru berkunjung langsung subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita aktual mendidik dari channel PKH Reportase. Dikutip dari ejurnal.kemsos.go.id dalam komplementaritas program bantuan sosial dan kebutuhan, disebutkan PKH merupakan salah satu program untuk mempercepat pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan adanya komplementaritas bantuan sosial kepada penerima manfaat PKH akan memberikan daya ungkit dan manfaat untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat. Sumber Biro Humas Kemensos 2017. Istilah komplementaritas tersebut dikembangkan oleh Kementerian Sosial guna memaksimalkan bantuan sosial melalui program Keluarga Harapan PKH dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya untuk percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia. PKH merupakan salah satu program untuk mempercepat pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.
Program tambahan yaitu program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Namun, di tahun 2022 ini ada program bantuan yang dilanjutkan dan ada pula yang dihentikan. Berikut 6 bantuan yang dilanjutkan untuk tambahan bagi penerima manfaat PKH. 1. BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai, adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bekerja sama dengan bank. Peserta PKH berhak menerima program tambahan BPNT. 2. Jaminan Sosial KIS. KIS merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, diperuntukkan bagi seseorang yang dimana kondisi ekonominya sangat lemah. Pemakaian KIS dapat dilakukan di mana saja, baik di klinik, puskesmas, atau di rumah sakit manapun yang ada di Indonesia. KIS merupakan jenis jaminan kesehatan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah yang saat ini lebih akrab dikenal dengan Bansos PBI, penerima bantuan iuran. 3. PIP atau KIP untuk pelajar SD, SMP maupun SMA, ataupun KIP kuliah untuk keluarga penerima manfaat PKH. Peserta PKH berhak mendapatkan beasiswa program Indonesia Pintar. PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, rentan miskin, prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik itu melalui jalur pendidikan formal mulai dari SDMI hingga anak lulus SMA, SMK, MA, maupun pendidikan non-formal, paket A hingga paket C, serta kursus terstandar. Melalui program ini, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Keluarga penerima manfaat PKH memang diprioritaskan untuk mendapatkan PIP bila punya anak yang sekolah baik di SD, SMP, SMA, dan sederajat. Dan pihak sekolah yang berhak mendaftarkan ke Dapodik lalu mengajukan ke pusat. Setelah itu tinggal menunggu keputusan pusat yang menentukan SK-nya dan akan diberi kabar lewat pihak sekolah. Selain itu, tidak semua siswa bisa mendapatkan PIP. Selain pusat yang menentukan SK penetapan, setiap sekolah memiliki kuota pesertanya. Yang kelima, bantuan Rutilahu. Bantuan Rutilahu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan. Pasal 4 ayat 1, calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial Rutilahu harus memenuhi syarat: A. Fakir miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial. B. Belum pernah mendapat bantuan sosial rehabilitasi sosial Rutilahu. C. Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga. Dan D. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik atau nama lain atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat akta tanah. Yang kedua, calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diutamakan lanjut usia dan atau penyandang disabilitas. Yang keenam, pemberdayaan melalui KUBE, termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari lingkungan kemiskinan dan lebih sejahtera. Dilansir dari web resmi Kementerian Sosial, kelompok usaha bersama KUBE merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk
tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEM untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Dan program yang ditiadakan di tahun 2022 ini baik untuk bagi peserta PKH maupun penerima bantuan yang ada di DTKS seperti BPNT yang tidak lagi menerima bantuan berikut. Yang sudah tidak ada lagi di tahun 2022, yang pertama, diskon listrik. Untuk diskon listrik di tahun 2022 sudah tidak dilaksanakan kembali, hanya sampai tahun 2021 saja. Yang kedua, BPUM UMKM. Mungkin banyak KPM PKH yang dapat UMKM pada tahun 2021, akan tetapi tahun 2022 ini sudah tidak diperpanjang lagi. 3. Kuota internet gratis. Saat ini sudah mulai banyak pembelajaran tatap muka sehingga kuota internet di tahun 2022 sudah tidak lanjut lagi. Sementara mengenai soal subsidi listrik serta gas LPG hingga saat ini masih belum diputuskan kapan akan dimulai serta jadi atau tidaknya masih dalam pengkajian. Tunggu saja informasi selanjutnya. Demikian yang bisa kami sajikan pada video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share dan komentar yang santun dan relevan. Bagi yang belum subscribe, klik dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya Amran dan seluruh kerabat PKH Reportase pada program Info Bansos Indonesia undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS.